Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Jessica Gloria Tamipiri dengan NPM 2300287 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hukum Kekayaan Intelektual di Era Digital dalam Perbandingan Perlindungan Hak Cipta dan Paten Law. Nah, sebagai yang bahwasannya kita sudah tahu, perkembangan teknologi artificial intelligence telah menciptakan dilema hukum yang baru. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana melindungi hak cipta dan hak paten ketika karya dan inovasi bisa dihasilkan oleh mesin, bukan oleh manusia. Nah, pada hari ini saya akan membahas perbandingan bagaimana Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jepang menghadapi tantangan ini. Baik, di sini yang pertama adalah latar belakang, yang dimana platform AI seperti ChatGPT, Gemini, Cloud, dan yang lainnya dapat menghasilkan konten secara otomatis, seperti teks, gambar, musik, hingga video. Yang menjadi pertanyaannya, siapa sebenarnya yang memiliki hak atas konten yang dihasilkan oleh AI? Apakah itu pengguna yang memberikan instruksi atau prompt, lalu developer yang membuat model AI-nya, atau malah tidak ada yang memilikinya sama sekali. Nah, di Indonesia sendiri terdapat dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Hak Cipta pada nomor 28 tahun 2014 dan Undang-Undang Paten nomor 65 tahun 2024 yang belum mengatur hal ini secara eksplisit. Oleh karena itu, penting untuk kita untuk mempelajari pengalaman dari negara-negara maju. Nah, yang pertama di sini ada pendekatan Amerika Serikat, yang dimana Amerika Serikat ini menerapkan standar yang sangat ketat dengan konsep human authorship. Lalu, US Copyright Office pada bulan Januari 2025 menegaskan bahwa karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh AI tidak dapat dilindungi hak cipta atau memberikan perintah saja itu tidak cukup. Lalu, karya AI ini hanya dilindungi jika terdapat kontribusi manusia yang signifikan, seperti seleksi kreatif atau modifikasi substansial. AI hanya berfungsi sebagai alat bantu, sementara manusia itu tetap menjadi pencipta utamanya. Lalu selanjutnya ada pendekatan Uni Eropa, yang dimana Uni Eropa ini menyeimbangkan perlindungan hak cipta dengan kebutuhan inovasi AI melalui dua instrumen hukum. Yang pertama itu di sini ada direktif pada tahun 2019 yang memperkenalkan mekanisme opt-out. Penggunaan karya untuk melatih AI diperbolehkan kecuali pemegang hak menyatakan keberatan secara tegas. Lalu yang kedua ada UAI Act pada tahun 2024, regulasi AI pertama di dunia yang mewajibkan penyedia AI untuk mematuhi hak cipta, menghormati opt-out, dan membuat ringkasan data pelatihan. Pelanggaran dapat dikenakan denda hingga 15 juta euro atau sekitar 3% dari pendapatan global. Lalu pendekatan yang terakhir di sini ada dari Jepang, yang dimana Jepang menggunakan pendekatan berbasis tujuan penggunaan. Dalam pasal 30 Copyright Law pada tahun 2018, karya dapat digunakan untuk melatih AI selama bukan untuk menikmati ekspresi kreatif dan tidak merugikan pemegang hak. Lalu untuk fokusnya sendiri bukan pada siapa pengguna atau teknologi apa yang dipakai, tetapi untuk apa karya tersebut digunakan. Untuk analisis informasi diperbolehkan, tetapi untuk menggantikan karya asli di pasar dianggap melanggar. Lalu Jepang juga menegaskan bahwa hanya manusia yang dapat diakui sebagai penemu dalam hak paten. Selanjutnya di sini ada relevansi Undang-Undang Indonesia. Yang pertama di sini ada Undang-Undang Hak Cipta kita yang masih relevan untuk konten digital kontroversial, namun terbatas untuk AI karena dalam pasal 1 ayat 2 mendefinisikan pencipta sebagai orang yang mengasumsikan pencipta adalah manusia. Belum ada pengaturan tentang NFT, aset blockchain, dan penggunaan karya berlisensi untuk melatih AI.
Lalu di sini yang kedua ada Undang-Undang Paten Nomor 65 Tahun 2024 yang lebih baik dengan menyebutkan invensi yang diimplementasikan komputer, tetapi penemu tetap didefinisikan sebagai orang. Tidak ada kejelasan siapa penemu ketika AI terlibat secara signifikan, dan tidak ada kewajiban pengungkapan detail algoritma AI dalam permohonan paten. Lalu selanjutnya di sini ada tantangan penegakan hukum, yang dimana di Indonesia masih masuk dalam daftar prioritas pengawasan USTR karena pembajakan yang masif. Lalu tantangannya di sini itu ada pembajakan digital yang sangat mudah dan murah, lalu ada kejahatan cyber atau cybercrime, yang dimana pengunduhan ilegal, penggunaan perangkat lunak tanpa lisensi dan pemalsuan, lalu ada kesulitan pelacakan pelanggaran lintas negara, lalu biaya litigasi tinggi dan proses yang lama, lalu rendahnya kapasitas aparat penegak hukum, lalu lemahnya pengawasan terhadap korupsi, dan dilema antara hak pencipta versus akses masyarakat dengan daya beli yang terbatas. Lalu selanjutnya di sini ada sistem haki yang ideal, yang dimana dari Amerika Serikat sendiri mendefinisikan bahwa tentang kontribusi kreatif manusia yang substansial wajib untuk mendapatkan perlindungan haki. Lalu dari Uni Eropa, mekanisme penggunaan wajar untuk text and data mining dengan kompensasi yang adil. Lalu dari Jepang, integrasi haki dengan ekosistem finansial, haki dapat dijadikan jaminan kredit perbankan. Lalu yang kita perlukan juga di sini adalah pengadilan khusus haki, lalu peningkatan kapasitas aparat melalui pelatihan yang berkelanjutan, lalu teknologi pemantauan otomatis, dan kolaborasi antara industri, akademisi, dan pemerintahan. Lalu selanjutnya ada rekomendasi reformasi. Yang pertama di sini adalah amandemen undang-undang yang mencakup seperti pengakuan tegas bahwa AI adalah alat bukan pencipta, lalu kewajiban pengungkapan penggunaan AI dalam proses penciptaan, lalu mekanisme yang jelas untuk menentukan pemegang hak. Lalu yang kedua, ada pengaturan penggunaan karya untuk melatih AI dengan mekanisme kompensasi yang adil. Lalu yang ketiga, penguatan penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas aparat, pemanfaatan teknologi, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Lalu yang keempat, kolaborasi ekosistem antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil. Baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan bahwasanya AI ini menciptakan tantangan haki yang belum memiliki solusi universal. Lalu di negara-negara maju juga sepakat bahwa AI adalah alat bukan pencipta. Lalu di Indonesia kita ini memerlukan reformasi penyeluruhan dari amandemen undang-undang hingga penguatan penegakan hukum untuk menciptakan sistem haki yang melindungi pencipta sekaligus mendorong inovasi. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.